Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. 8 awak buah kapal KM Sida Rahayu yang hilang di Laut Jawa belum ditemukan. Berdampak buruk pada sektor usaha makanan olahan, pengusaha kecil kue rumahan berharap harga telur ayam segera turun. Berada di penghujung bulan Agustus, perayaan peringatan kemerdekaan masih semarak mewarnai sejumlah daerah. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Tebing penyangga salah satu rumah warga di Kota Bogor longsor membuat sebuah jembatan penghubung antar kampung nyaris ambruk. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Bogor membuat tebing penyangga salah satu rumah warga setinggi 10 meter di Kampung Warung Pala, Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor longsor. Longsor juga membuat jembatan yang berdekatan dengan tebing penyangga rumah warga ditutup. Tidak bisa dilalui kendaraan karena nyaris ambruk. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung antar kampung. Warga yang hendak melintas terpaksa diarahkan ke jalur alternatif lain. Keadaan cuaca yang sangat buruk, hujan, angin pada hari kemarin dari mulai jam 4 sehingga sampai dengan malam jam 8 malam itu sehingga mengakibatkan longsor. Dan karena memang kondisi jembatan yang memang di bawahnya sudah tersendat dengan runtuhan jembatan. Saat ini warga sudah mengajukan perbaikan jembatan kepada pemerintah setempat, namun belum terrealisasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, diduga dihantam ombak besar, kapal pencari ikan tenggelam di Pantai Sedari, Karawang. 6 orang anak buah kapal ABK selamat, sedangkan 8 ABK lainnya masih dalam pencarian. Kapal nelayan KM Sida Rahayu 3 GT30 yang membawa 14 anak buah kapal terbalik di perairan Laut Jawa, tepatnya di Pantai Sedari, Kabupaten Karawang. Dari 14 awak buah kapal, 6 orang selamat, sementara 8 lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Ke-6 ABK yang selamat dievakuasi ke Pelabuhan Marunda. Kaget dari setelah dievakuasi ditolong oleh takbut yang ada di lapangan, sudah dirawat, dilakukan di rumah sakit, sekarang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Pencarian terhadap 8 ABK Sida Rahayu yang terbalik di Laut Jawa masih terus dilakukan hingga Minggu kemarin. Kali ini tim SAR gabungan akan mencari korban sesuai dengan SAR Map Prediction. Namun hingga Minggu siang belum ada tanda-tanda ditemukannya ke-8 ABK yang hilang. Diketahui kapal ini tenggelam, kemudian dilaporkan ke kita, ke Basarnas, sampai dengan kita memberangkatkan seru. Ini kan interval waktunya cukup lama. Diprediksi tenggelamnya sekitar hari Kamis. Sedangkan kita terima informasi itu sudah hari Sabtu pagi. Kita terima informasi Sabtu pagi. Ini kan dengan waktu yang lama ini, dengan adanya pengaruh drift dari arus, angin, dan sebagainya yang mengaruhi pergerakan benda di atas permukaan air laut. Nah, ini mengakibatkan area pencarian kita sudah semakin meluas, sudah sangat luas. Pencarian akan dilanjutkan ke arah barat sesuai dengan SAR Map Prediction. Syamsul Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Ya, nekat menanam ganja di halaman belakang rumah seorang pria di Subang ditangkap polisi. Bawa ke dalam. NF, seorang pemuda asal Kampung Sukamanah Lama, Desa Muara Ciasem, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, harus berurusan dengan hukum karena nekat menanam ganja di halaman belakang rumahnya. 4 batang pohon ganja yang ditanam di pot bunga ditemukan dalam berbagai ukuran saat polisi menggeledah rumah NF. Kepada polisi, NF mengaku mendapatkan biji ganja sebanyak 10 butir dari rekannya berinisial W. Polisi masih mendalami motif tersangka menanam ganja. Kemudian berdasarkan juga informasi dari masyarakat, diketahui NF ini menanam tanaman ganja di rumahnya, di halaman belakang rumahnya. Sementara ini yang bersangkutan menyampaikan masih untuk konsumsi pribadi.
Tapi masih kami dalami apa motifnya menanam ini. Apakah untuk dijual di pasaran atau memang untuk kepentingan pribadi. Memang yang bersangkutan informasinya sudah mengkonsumsi ganja ini kurang lebih 1 tahun. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, kita ke informasi lain. Puluhan bandar narkoba mulai dari sabu-sabu, miras, dan obat-obatan terlarang yang beroperasi di Sukabumi ditangkap polisi. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Mungkin itulah peribahasa yang tepat menggambarkan pengedar sabu-sabu, miras, dan obat-obatan terlarang yang menggunakan modus baru berhasil ditangkap polisi. 26 pengedar yang beroperasi di wilayah Sukabumi menggunakan modus menempel barang, pengedar dan pembeli tidak bertemu langsung. Komplotan ini sulit untuk ditangkap. Selain itu ada beberapa jenis minuman keras yang baru masuk ke wilayah Sukabumi. Pelaku menyelundupkan minuman melalui jasa pengiriman. Kabupaten Sukabumi sudah mulai masuk merek baru dan kita akan tetap melakukan penyelidikan karena dengan ada di sini merek arak Bali yang mana modusnya dia mengirim melalui ekspedisi. Saya sudah koordinasi dengan Kasat Narkoba agar melakukan penyelidikan ekspedisi yang ada di Kabupaten Sukabumi karena ini mulai marak arak Bali yang ada di Sukabumi. Dari puluhan tersangka yang ditangkap, beberapa diantaranya merupakan residivis. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ya, beberapa kasus kriminal di Jawa Barat kami sajikan dalam kilas kriminal berikut ini. Dua pelaku pengedar uang palsu yang masih remaja tertangkap basah saat berbelanja di sebuah warung di perbatasan Majalengka dan Sumedang. Pemilik warung curiga dengan uang yang diterimanya dan menahan kedua pelaku untuk selanjutnya diserahkan ke polisi. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari wilayah Jawa Timur. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti 5 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, belasan bungkus rokok, sepeda motor, serta uang tunai Rp1,5 juta yang merupakan hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 26 ayat 3 KUHP dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Seorang pemuda asal Cirebon berinisial ET mengedarkan obat-obatan terlarang sejak 1 bulan lalu. Ratusan butir obat terlarang dari berbagai merek yang disembunyikan di kendaraan tersangka biasanya dijual kepada remaja lainnya. Tersangka menjual ratusan obat terlarang melalui media sosial dengan sistem COD atau cash on delivery. Tersangka dan calon pembeli membuat janji di tempat yang telah ditentukan. Polisi masih memeriksa tersangka secara intensif guna mengungkap asal-usul obat terlarang. Uang kotak amal di sebuah masjid di kawasan Kopo, Astana Anyar, Kota Bandung dicuri seorang pria pada sore hari. Pelaku yang datang ke masjid berpura-pura ingin ibadah, namun melihat kondisi sepi, pelaku langsung melancarkan kejahatannya. Awalnya pelaku hendak membobol kotak amal yang terletak di dalam masjid. Namun karena gagal, pelaku akhirnya membobol dan mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di teras masjid. Pencurian uang di dalam kotak amal diketahui pihak masjid saat mereka hendak menunaikan ibadah salat maghrib. 2 orang warga Purwakarta ditangkap polisi setelah menipu puluhan orang pencari kerja. Pelaku meminta imbalan kepada setiap korbannya uang sebesar Rp10 juta dengan iming-iming korban bisa bekerja di perusahaan ternama, namun hingga batas waktu yang dijanjikan korban tak kunjung dapat panggilan kerja. Dari hasil pemeriksaan, saat ini sudah ada 40 korban yang ditipu pelaku. Sementara uang hasil penipuan digunakan kedua pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan melaporkan.